Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semua? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ada yang udah sarapan belum? Udah makan? Udah minum? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Yang pertama ada Ais Ramawati hadir? Hadir. Selanjutnya Rela Febrianti hadir? Oke, hadir. Lalu Dina Aviana hadir? Oke, hadir. Yang terakhir Cantika Lina hadir? Oke, hadir semua ya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan nasionalisme kita, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sehingga tidak ada kendala atau uh, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan hari ini ya. Untuk Ois Rahmawati yang telah lebih dulu hadir dalam kelas untuk memimpin doa-doa teman-temannya ya. Silakan Ois. Ya, anak-anakku semua, ada yang tahu nggak kenapa Ois Bapak suruh untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Nah, karena Ois yang pertama kali datang ke kelas ini, dia sangat menunjukkan nilai-nilai disiplin kepada kalian semua. Nah, kita harus menerapkan nilai-nilai hidup disiplin seperti Ois tadi. Kenapa? Karena untuk menggapai cita-cita, kita harus menerapkan hidup-hidup nilai-nilai hidup yang disiplin seperti bangun pagi, lalu membereskan kasur, lalu kita bersiap-siap untuk pergi ke sekolah, mandi, sarapan, dan segala macamnya. Kita harus lakukan dengan disiplin supaya kita tepat waktu dan juga kita tidak terlambat menghadiri kelas. Ya. Selanjutnya, sebelum itu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya, supaya kita tetap menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan meningkatkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Bapak yang akan memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di kelas ini ya. Selanjutnya, teman-teman semua ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Angkat tangan. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ayo. Nah, betul. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Teman-teman, di sini ada yang tahu apa pengertian dari lingkungan? Apa sih lingkungan itu? Ayo, ada yang tahu jawabannya apa? Silakan. Tunjuk tangan. Iya, betul. Lingkungan itu bisa diartikan juga sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita sebagai manusia. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan. Yang mana pentingnya menjaga lingkungan. Nah, tujuan dari belajar kita hari ini mengenai lingkungan supaya kita dapat melestarikan lingkungan, supaya kita dapat lebih cinta kepada lingkungan kita, supaya kita dapat menjaga lingkungan kita, supaya tidak terjadi lagi kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Oke, baik itu lingkungan alami maupun lingkungan buatan. Nah, untuk anak-anakku semua, ada yang bawa LKS semua? Semua bawa LKS? Alhamdulillah. Nah, ayo dibuka LKS-nya ya, halaman 1. Nah,
Hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan. Kalian anak-anak semua bisa lihat di sini ya, lingkungan. Nah, pengertian dari lingkungan. Di sini, lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah kombinasi antara beberapa hal secara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti energi, seperti mineral, tanah, air, flora, fauna yang ada di dalamnya. Itu secara garis besar apa itu lingkungan. Selanjutnya secara umum, lingkungan adalah bisa diartikan juga sebagai segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia. Kemudian, mereka tinggal bersama dengan lingkungan dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan manusia juga lingkungan. Selanjutnya, lingkungan sendiri terbagi menjadi dua anak-anak. Ada lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Lingkungan alam itu apa sih? Ayo anak-anak tebak, lingkungan alam itu apa? Ada yang tahu nggak jawabannya? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi lingkungan alam itu merupakan lingkungan yang terbentuk karena proses alam. Misalnya ada pegunungan, ada sungai, ada lembah, ada gurun, dan segala macam yang sifatnya alamiah, yang kita sebagai manusia tuh tidak terlibat dalam pembuatannya. Nah, teman-teman semua bisa amati di LKS ada cerita tentang Bu Tari dan murid-muridnya. Bapak akan bacakan ya. Di suatu sekolah ada guru IPS bernama Bu Tari. Anak-anak murid Bu Tari sudah siap belajar. Mereka sangat bersemangat sekali. Anak-anak semuanya duduk tenang. Selamat pagi anak-anak, sapa Bu Tari. Selamat pagi Bu, jawab dari anak-anak. Sudah siap belajar? Tanya Bu Tari. Sudah Bu, jawab anak-anak. Baiklah, ini hari pertama pelajaran IPS tentang lingkungan alam sekitar kita. Apa saja contohnya? Tanya dari Bu Tari. Beberapa siswa mengacungkan tangan. Bu Tari menunjuk Ian. Lalu Ian mengangkat tangan, lalu Ian menjawab. Lingkungan rumah dan sekolah, Bu, jawab Ian. Bu Tari tersenyum senang. Bagus Ian, Ibu senang. Kamu menyebutkan dengan benar. Coba sekarang anak-anak ingat lingkungan apa saja yang ada di sekitarmu. Tanya Bu Tari kembali. Lalu Ujang mengacungkan tangannya. Ujang menjawab, ada gunung Bu. Sungai dan danau Bu. Lalu Ian menambahkan, bagus. Kalian anak-anak pintar. Ada lagi? Tanya Bu Tari. Kalau persawahan Bu? Tanya Ujang tiba-tiba. Persawahan bukan kenampakan alam alami. Persawahan itu dibuat oleh manusia, sehingga termasuk lingkungan buatan. Adapun lingkungan alam terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi. Lingkungan alam diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jawab Bu Tari. Jadi, laut, samudra, dan pulau termasuk lingkungan alam ya Bu? Tanya Ana. Betul. Ragam lingkungan alam bermacam-macam. Ada yang letaknya di darat, ada pula yang di laut, ada yang berupa daratan, ada juga yang berupa lautan. Nah, bagaimana lingkungan alam di sekitar rumah kalian, anak-anak? Tanya Bu Tari. Lalu Bu Tari melanjutkan penjelasannya. Lingkungan alam di sekitar rumah juga ada di sekitar sekolah. Coba anak-anak lihat keluar, apa saja kesamaannya? Pinta Bu Tari. Ada gunung Bu, tepatnya di sebelah utara, jawab Ian. Lalu ada danau Bu, letaknya cukup jauh di sebelah barat sekolah, jawab Ana. Ada sungai Bu, letaknya tidak jauh dari sekolah, jawab Ujang. Tunjuk Ujang mengarah ke selatan. Bagus anak-anak, puji Bu Tari. Bu Tari memberi tugas. Tugas mencatat nama-nama lingkungan alam yang menjadi ciri-ciri masing-masing daerah. Nah, untuk teman-teman semua, coba ya cari lingkungan-lingkungan alam yang ada di sekitar kita semua. Contohnya saja. Nah, selanjutnya ada lingkungan buatan. Anak-anakku semua ada yang tahu apa itu lingkungan buatan? Nah, tidak ada yang tahu, oke.
Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai lingkungan buatan. Jadi, apa sih lingkungan buatan? Lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan manusia. Sehingga tanpa adanya tindakan manusia tersebut, tidak dapat terjadi dan tidak akan terbentuk sebuah lingkungan itu sendiri. Jadi, dengan kata lain, lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya kita dapat amati seperti perkampungan, ada perkebunan, ada waduk, ada bendungan, segala macam, ada taman bunga juga juga termasuk lingkungan buatan. Nah, jadi lingkungan buatan itu banyak sekali. Itu dibuat, itu diciptakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, karena mungkin lingkungan alam sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia secara utuh. Nah, teman-teman sini di LKS kalian semua ada lanjutan cerita dari Butari dan murid-muridnya. Nah, kalian dapat amati cerita tersebut, lalu diskusikan perbedaan antara lingkungan buatan dan lingkungan alam. Selanjutnya, lingkungan buatan yang diciptakan oleh manusia itu tidak mungkin tidak memiliki manfaat dong. Pastinya lingkungan buatan itu memiliki manfaat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat-manfaat lingkungan buatan. Ada begitu banyak manfaat dari lingkungan buatan. Salah satunya ada memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat atau fungsi dari lingkungan buatan yang pertama adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia itu terdiri menjadi dua. Ada rohani, ada juga jasmani. Untuk kebutuhan jasmani, manusia sangat membutuhkan air di seluruh kehidupannya. Coba kamu lihat, ibu kamu masak sayur pasti pakai air. Kamu tadi mandi ke sekolah pasti pakai air. Nah, kita itu hidup tidak mungkin tidak pakai air. Sedangkan hujan tidak turun setiap hari. Solusinya apa? Untuk membendung, untuk mengumpulkan cadangan air-air saat musim hujan, manusia menciptakan sebuah bendungan dan juga menciptakan sebuah waduk. Yang mana tujuan dari penciptaan waduk dan bendungan itu untuk menyimpan cadangan air manakala nanti terjadi sebuah kekeringan atau musim panas. Selanjutnya, untuk kebutuhan rohani, manusia itu mudah bosan. Kan coba kalian semua waktu belajar bosan banget, kalian pasti mikir jalan-jalan lah. Aku mau jalan-jalan ke Dufan segala macam. Nah, jadi lingkungan-lingkungan tersebut diciptakan untuk kebutuhan rohaninya sebagai tempat untuk rekreasi agar tidak merasa jenuh dan segala macam. Selanjutnya yang kedua, mengenai tempat rekreasi tadi. Manfaatnya, lingkungan buatan juga sebagai tempat rekreasi. Lingkungan buatan mempunyai fungsi sebagai rekreasi atau wisata keluarga maupun pribadi. Jika Anda merupakan orang suka menyatu dengan alam, maka danau bendungan, taman bunga, atau kebun buah menjadi pilihan yang tepat untuk berwisata, supaya kamu tidak bosan di rumah, supaya kamu tidak merasa jenuh dan penat. Tapi untuk saat ini lebih baik kita di rumah saja, karena sedang terjadi pandemi virus corona yang begitu berbahaya. Kita semua harus di rumah saja, menjaga kebersihan dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat, untuk cuci tangan dan segala macam ya. Lalu yang ketiga, untuk menyimpan cadangan air. Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi di pertama, itu untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi lingkungan buatan itu untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, menyimpan cadangan air itu juga kebutuhan. Selanjutnya, sarana edukasi. Nah, lingkungan buatan itu bisa juga, selain untuk pemenuhan kebutuhan, bisa juga menjadi sarana edukasi. Coba kalian pergi ke Kebun Raya Bogor. Nah, itu adalah lingkungan yang dibuat
supaya kalian dapat mengenali tumbuhan dari Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur, sehingga kamu semua tahu mengenai tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada di Indonesia, dan ada juga beberapa hewan-hewan. Nah, itu juga menjadi tempat rekreasi sekaligus edukasi. Nah, penunjang ekonomi masyarakat itu manfaatnya sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Coba contohnya lingkungan buatan sebagai penunjang ekonomi apa? Nah, pasar. Pasar itu diciptakan sebagai penunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena tidak kita semua kan bukan makhluk sosial, kita juga kan kita semua kan makhluk sosial. Kita kan tidak bisa menciptakan sesuatu yang tidak kita bisa. Contohnya kamu bisa nggak menanam wortel, sedangkan kamu butuh wortel, tapi kita dapat menemukan wortel itu di pasar. Jadi kita dapat membeli kebutuhan makanan segala macam, dan pedagang juga dapat memenuhi kebutuhan ekonominya seperti uang segala macam. Jadi terjadi pertukaran di pasar. Lalu sebagai pembangkit listrik, terakhir, manfaat dari lingkungan buatan sebagai pembangkit listrik. Nah, kamu pasti tahu nggak, ternyata air itu bisa menjadi pembangkit listrik. Salah satunya di bendungan. Di bendungan itu pasti sudah ada pembangkit listrik tenaga air, yang mana itu sangat dibutuhkan untuk kita dapat menikmati listrik. Salah satunya alternatifnya yaitu pembangkit listrik tenaga air. Lalu selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu selain manfaatnya yang banyak, jenisnya juga banyak sekali. Yang pertama itu ada yang seperti tadi, yang Bapak sudah sempat bilang tadi. Ada apa? Ya, ada waduk. Waduk itu lingkungan buatan. Waduk itu jika kalian perhatikan, waduk itu bentuknya seperti danau besar, tapi itu buatan manusia. Manfaat waduk itu banyak sekali. Waduk itu bisa menjadi air yang mengalir untuk PLTA, bisa menjadi tempat penyediaan air sebagai sumber dari irigasi. Nah, irigasi itu pengairan perkebunan, lalu menjadi sumber daya hayati. Sumber daya hayati itu, nah di waduk itu kamu bisa pelihara ikan, dan ikan bisa kamu jual atau kamu konsumsi sendiri. Selanjutnya ada bendungan. Bendungan itu nggak jauh beda sama waduk, tapi kan mungkin bendungan itu fungsi dasarnya sama dengan waduk. Nah, itu bendungan dibuat untuk membendung aliran sungai supaya dia tidak melebar kemana-mana sehingga tidak terjadi banjir. Tapi bendungan itu juga dapat menahan air supaya tidak begitu deras turun ke sungai. Selanjutnya ada taman bunga. Nah, taman bunga itu lingkungan buatan juga. Taman bunga itu diciptakan tidak serta-merta untuk ya udah bikin aja taman bunga. Oh, tidak. Taman bunga itu bisa bermanfaat sebagai penghijauan, membuat udara menjadi lebih bersih, menjadi kota menjadi lebih indah, dan banyak manfaatnya. Lalu seperti yang tadi kalian sebut, ada pasar. Pasar itu ramai sekali setiap hari, pasti dikunjungi oleh orang. Pasar itu tempat jual beli, perekonomian pasti hidup di pasar. Ada banyak pasar itu terjadi perekonomian setiap hari, pasti ada. Selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Nah, coba DLKS teman-teman semua perhatikan. Ini ada percakapan antara Devi dan Dandi. Ayo, siapa yang mau baca? Anda nggak ada yang mau baca, Bapak bacain aja ya. Devi dan Dandi. Devi, apakah ciri-ciri lingkungan sehat itu, Dandi? Dandi, setauku lingkungan sehat adalah tempat tinggal orang-orang kaya, rumah-rumahnya bagus, perabotannya lengkap, dan tidak kekurangan uang. Devi menjawab, bukan begitu, Dandi. Walaupun di rumah sederhana, jika bersih, terawat, namanya lingkungan sehat.
Dandi, kalau begitu, lingkungan kita termasuk yang mana? Lalu Devi, menurut pendapatku, lingkungan kita cukup baik. Rumah-rumah cukup bersih, selokannya tidak kotor, sampah juga dibuang pada tempatnya. Banyak rumah yang ditanami pepohonan. Karena itu kita dapat menghirup udara segar. Nah, tadi kan Bapak sudah bacakan percakapan antara Devi dan Dandi. Coba kamu perhatikan lingkungan di sekitar kamu itu seperti apa. Apakah lingkungan di sekitar kamu kotor, atau sehat, atau bersih sekalipun. Coba kamu perhatikan. Nah, selanjutnya, lingkungan sehat itu apa sih? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat atau anak-anak. Menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting, karena dengan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjamin anggota keluarga hidup sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, kalian semua tahu gak sih ciri-ciri dari lingkungan sehat itu apa aja? Nah, ciri-cirinya Bapak akan jelaskan dan Bapak akan sebutkan. Di antaranya, udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Selain itu juga tidak berbau. Nah, yang kedua, ada tempat sampah dan keadaannya bersih. Dengan adanya tempat sampah, sampah tidak jadi berserakan. Dengan demikian, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Air dalam saluran air akan mengalir dengan lancar. Hal ini karena tidak tersumbat oleh sampah. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan, udara akan menjadi lebih bersih. Selain itu, keadaan lingkungan rumah akan terlihat lebih indah. Lalu, dari lingkungan bersih itu pasti banyak manfaatnya. Manfaat dari lingkungan bersih itu mencegah terjadinya banjir, mencegah terjadinya tanah longsor, udara menjadi lebih sejuk, semua orang menjadi sehat. Lalu syarat-syarat lingkungan yang sehat itu seperti apa sih? Syarat-syaratnya itu kita harus perhatikan, ada 3. Nah, itu keadaan air. Nah, air yang sehat itu air yang tidak berbau, tidak berbusa, tidak berwarna, dan dapat dilihat kejernihan airnya. Kalian bisa lihat air yang bersih itu warnanya jernih, tidak kotor dan tidak bau. Selanjutnya, keadaan udara. Udara yang sehat itu udara yang tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Contohnya karbon dioksida. Jika di rumah kamu banyak pepohonan, itu sudah pasti keadaan udara di rumah kamu sangat sehat. Selanjutnya, dari keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Nah, jika di rumah kamu masih ada lahan yang sedikit luas, kamu tanami tumbuhan dan itu tumbuh, berarti tanah di rumah kamu sehat. Selanjutnya, cara menciptakan lingkungan yang sehat, bersih di rumah. Yang pertama, lingkungan sehat berawal dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kesehatan juga untuk diri sendiri. Maka dari itu, mari kita jaga kesehatan dan jaga lingkungan agar tetap bersih. Cara menciptakan lingkungan bersih dan sehat di rumah. Lingkungan di sekitar rumah itu kita harus perhatikan. Lingkungan sehat berawal dari diri sendiri dan di lingkungan sekitar. Kesehatan juga untuk diri sendiri. Maka dari itu, mari kita jaga kesehatan dan jaga lingkungan agar tetap bersih. Sediakanlah tempat sampah di setiap ruangan yang memungkinkan sampah berada. Biasanya di dapur, di kamar mandi, dan di halaman rumah. Sebaiknya kita menyediakan juga di tempat sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jika kedua sampah tersebut dicampurkan, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka dari itu kita harus memisahkan sampah. Nah, kita juga harus terapkanlah prinsip 3R. Reuse, recycle, reduce. Yang artinya reuse itu menggunakan kembali barang-barang yang sekiranya dapat kamu gunakan kembali, gunakanlah kembali. Seperti kaleng bekas, itu kan pasti bermanfaat. Kamu bisa tuh menabung uang logam atau apapun di kaleng bekas. Lalu recycle, mendaur ulang. Sekiranya sampah-sampah plastik yang tidak dapat terurai, kamu daur ulang menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat seperti
kerajinan atau apa dan segala macam. Selanjutnya ada reduce. Nah, kita harus mengurangi penggunaan benda-benda yang dapat menimbulkan sampah yang berlebih. Jadi, kita harus mengurangi penggunaan sampah. Selanjutnya, bersihkan lantai secara rutin. Nah, untuk menghindari berbagai macam penyakit dan rumah kita menjadi bersih, kita harus membersihkan lantai secara rutin. Lalu, hindari genangan air. Genangan air ini menjadi tempat yang sangat kotor, dapat dihinggapi oleh berbagai macam penyakit dan juga dapat menjadi sarang nyamuk. Nyamuk akan bertelur di genangan air dan itu akan menjadi penyebab penyakit demam berdarah. Jadi kita harus menghindari genangan air. Nah, selanjutnya anak-anak semua bisa cari apa saja cara untuk menjadikan lingkungan yang bersih. Lalu, lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat ialah lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor menunjukkan bahwa lingkungan tersebut sudah tercemar. Pengertian pencemaran lingkungan dapat terjadi di air, udara, dan tanah. WHO menyimpulkan bahwa bahaya lingkungan nomor 1 adalah polusi udara. Diperkirakan 8,2 juta kematian terkait dengan kualitas udara yang buruk. Lingkungan tidak sehat secara umum adalah lingkungan yang tidak sehat identik dengan tidak adanya rasa kenyamanan, rasa kedisiplinan, dan rasa empati terhadap lingkungan yang tertata rapi, bersih, indah, dan hijau. Teman-teman bisa diskusikan mengenai apa saja lingkungan yang tidak sehat itu. Teman-teman bisa cari ciri-cirinya dan juga bisa cari cara bagaimana kita membersihkan dan bagaimana kita menanggulangi agar supaya lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Nah, pasti lingkungan itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Lalu pengaruh lingkungan terhadap kesehatan itu apa sih? Lingkungan yang tidak sehat disebabkan oleh pencemaran. Pencemaran antara lain sebagai berikut. Ada udara yang kotor, sungai yang tercemar. Lalu, cara memelihara kesehatan lingkungan yaitu rumah yang bagus belum tentu sehat. Nah, rumah yang sehat itu terdapat ventilasi pertukaran udara untuk masuknya cahaya matahari juga. Lalu ada kamar mandi dan WC yang bersih. Lalu ada saluran pembuangan limbah yang bersih. Lalu ada sumber air yang bersih. Lalu ada tempat pembuangan sampah yang tertutup dan juga bersih. Dan ada halaman rumah yang bersih. Berikut adalah syarat-syarat dari lingkungan yang sehat, rumah yang bagus dan sehat. Nah, untuk menjadikan salah satu langkah-langkah supaya rumah teman-teman, rumah anak-anakku semua menjadi sehat, coba taruh di lingkungannya itu tanaman-tanaman yang hijau, karena itu dapat meningkatkan kualitas oksigen yang nanti kita hirup. Caranya sederhana, misalnya di rumahnya nggak ada tanah, kita dapat menggunakan pot. Nah, lalu perilaku penyayang terhadap lingkungan. Yang pertama ada perilaku setia kawan. Setia kawan artinya merasa bersatu dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apabila orang lain itu adalah teman kita, teman adalah orang lain yang sudah lama kita kenal. Hampir setiap hari kita bertemu mereka. Allah menciptakan manusia secara berkelompok. Tujuannya agar mereka saling mengenal, bukan untuk permusuhan. Nah, kita itu menjaga lingkungan tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk teman-teman semua, untuk lingkungan, untuk saudaranya, untuk tetangga-tetangga juga. Karena kita itu hidup sebagai kelompok, karena kita hidup bermasyarakat dan bersosial. Jadi perhatikan teman-teman. Coba misalnya ada temannya yang membuang sampah sembarangan, coba ditegur, kamu jangan buang sampah sembarangan, situ kan ada tempat sampah, buang di tempat sampah dong. Nah, gitu. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu diperlukan juga perilaku kerja keras. Nah, kalian semua itu harus menemukan perilaku yang kerja keras supaya dapat menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih,
lingkungannya aman, karena Allah juga sangat senang apabila hambanya memiliki lingkungan yang sangat sehat. Selanjutnya, kita harus juga memiliki perilaku yang penyayang terhadap hewan, penyayang terhadap lingkungan juga. Karena jika kita telah sayang kepada lingkungan, kita juga pasti akan menjaganya dengan baik. Begitu teman-teman. Ya. Selanjutnya, Bapak akan akhiri pelajaran hari ini. Apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini? Jadi, kesimpulannya, menjaga lingkungan itu sangat penting. Baik itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan, karena kita semua hidup di sana dan kita semua patut untuk menjaganya. Nah, teman-teman, semua yang hadir di sini nanti silahkan jawab pertanyaan yang akan Bapak berikan. Berikut pertanyaannya nanti ada di sini. Kalian semua bisa perhatikan di sini pertanyaan yang ada, ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.